apa kabar? Kembali ketemu dengan Antonius di sini dari Properti Bali. Gimana kabarnya semua? Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap optimis selalu ya teman-teman. Kali ini kebetulan gue lagi mau mengarah ke satu tempat untuk handle buyer rumah. Sambil jalan, sambil santai dulu, melewati daerah Cokro Minoto. Ini masih masuk di daerah mana nih? Di daerah Ubung. Oke, kali ini kita mungkin mau ngebahas tentang pemilik properti ya, tentang owner properti. Jadi para pemilik properti kita coba bahas secara mendetail. Sebelum nanti kita akan membahas tentang topik lainnya yang terkait. Jadi gue akan mulai bahas tentang owner properti atau pemilik properti di Bali. Dan ini sih bisa berlaku juga buat pemilik properti di mana aja ya, nggak harus di Bali. Oke, untuk para pemilik properti itu sebenarnya setelah gua berkecimpung di dunia properti ini, ternyata ada berbagai macam alasan, berbagai macam tipikal juga tentunya dari niatan pemilik properti untuk menjual dan tipikal pemilik properti yang menjual. Oke. Nah, kali ini gua akan bahas soal dimulai dengan soal tipikal mengapa dia menjual propertinya. Oke. Biasanya umumnya orang pasti secara umum orang menjual propertinya karena dia juga butuh uang, BUC lah istilahnya, makanya dia terpaksa harus menjual propertinya. Nah, kemudian untuk pemilik tipe yang memiliki niatan seperti ini, itu dia tentunya akan menjual propertinya biasanya langsung di bawah harga pasar, atau yang bisa kita kenal lebih gampangnya di bawah NJOP, karena dia memang benar-benar membutuhkan dari propertinya agar cepat terjual. Kemudian ada juga yang tipikal owner property yang dia menjual propertinya karena memang dia akan berpindah tempat atau berpindah domisili. Nah, untuk tipikal pemilik properti ini biasanya dia akan memasang harga itu di standar harga pasar. Kalaupun naik itu mungkin hanya sekitar 5% atau sampai di bawah 10% harga pasar lah, harga NJOP lah. Oke, kita mungkin berpatokan harga NJOP aja. Jadi biasanya begitu, pemilik tipikal properti ini dia hanya akan menjual umumnya di sama rata dengan harga NJOP atau naik sekitar 5-10%. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah tipikal pemilik properti yang menjual propertinya memang karena dia tahu propertinya itu memiliki nilai jual, ada nilai bisnis di situ. Nah, untuk tipikal pemilik properti ini dia akan menjualnya itu adalah di atas harga NJOP. Tentunya dia juga sudah menyiapkan ya berbagai macam keunggulan-unggulan daripada properti yang akan dia jual, karena di atas harga NJOP kelebihan-kelebihannya yang akan didapat oleh calon pembelinya. Otomatis tentunya propertinya memang lux lah ya, bagus gitu. Nah, kemudian dari ketiga tipikal ini, tipikal pemilik properti yang BUC, tipikal pemilik properti yang ingin berpindah domisili, atau tipikal pemilik properti yang
sudah mengetahui nilai bisnisnya, nilai propertinya, bagaimana mereka nanti akan menentukan harganya? Apakah hanya melalui NJOP? Ya, umum dasarnya memang melalui NJOP itulah sebagai standar. Tapi juga ada baiknya pemilik properti itu melihat geliat pasar di sekitar lokasinya. Kemudian selain dari geliat pasar itu juga pemilik properti dari ketiga tipikal ini, dia juga harus melihat kekurangan dan kelebihan dari properti masing-masing gitu loh. Jadi tentunya tidak akan salah untuk menentukan harga publish di awal. Itu yang memang biasanya menjadi satu menjadi satu kebingungan sendiri dari pemilik properti untuk bagaimana dia bisa menjual harga properti dengan sesuai gitu kan, yang mungkin bisa masuk dengan dengan harga pasaran kah atau harga NJOP dengan alasan-alasannya. Jadi para ketiga pemilik properti ini harus melihat dari kedua faktor tersebut, dari pasar sekitar wilayahnya juga, kemudian lihat juga dari kelebihan dan juga kekurangan dari properti yang dia miliki gitu loh, walaupun tahap BUC, karena itu penting. Oke. Nah, dari sini selain itu juga pemilik udah mulai bisa berhitung mengenai biaya-biaya yang akan dia keluarkan pada saat penjualan propertinya deal. Semisal itu adalah biaya pajak penjualan, biaya penjualan, kemudian itu biasanya pajak penjualan itu sebesar 2,5% untuk penjual. Kemudian komisi apabila memang pakai perantara. Oke. Itu besarannya ya bisa sekitar 2,5%, bisa sekitar 5%, atau tergantung kesepakatan dengan perantara itu sendiri. Oke. Setelah itu dihitung juga dari nilai pengurusan di notaris. Besarannya bisa sekitar antara 0,5 sampai 1% dari nilai deal. Jadi paling enggak pemilik properti sudah memperkirakan berapa harganya yang akan ditawarkan ke pembeli. Harga publish dan harga netnya berapa. Harga tawar lah gitu kan. Harga publish itu seperti harga tawar. Harga net itu seperti harga yang memang ya sudah tidak bisa digoyang lagi. Itu harga terendah gitu. Seperti itu. Jadi jangan sampai terjebak juga. Oke. Itu yang harus diperhitungkan oleh penjual properti. Pembiayaan seperti itu gitu loh. Jangan sampai terjebak. Jadi para pemilik properti ini juga harus bisa wise juga sih. Dan memang di sisi makelar itu sendiri, seringkali gue juga nemuin ada yang pemilik itu hanya mengatakan kita, oke, kamu jual dengan harga net sekian, komisi kamu atur sendiri, kemudian pajak nanti biaya yang saya tanggung gitu loh. Nah itu ya tergantung dari kesepakatan berapa nilai yang akan diberikan gitu loh kepada calon pembeli, dan nilai yang diberikan kepada
para makelar ini gitu, para perantara, jangan sampai juga merugikan para perantara ini juga kan. Jadi itu juga harus jelas, karena terkadang pemilik sudah naruh harga tinggi terlebih dahulu gitu loh, dan kita para perantara akhirnya juga agak sedikit terjebak. Bagaimana kita mau menjualnya gitu kan, itu yang menjadi satu kendala juga buat kita kalau mau jual properti seperti itu. Nah, jadi buat para pemilik properti yang memang membutuhkan bantuan penjualan propertinya, itu bisa mempertimbangkan hal-hal berikut gitu loh, yang tadi gue bilangin soal harga net dan harga publish itu sendiri, dan kesepakatan dengan perantara, apakah nanti soal komisi dan segala macamnya, sehingga akan lebih jelas begitu. Dan otomatis pemilik juga tidak akan terjebak dong. Terjebak dalam arti kata kan, dia tidak akan terjebak dengan nilai pajak yang lebih tinggi dari perkiraan gitu loh, biaya notaris yang lebih tinggi dari perkiraan, sehingga nilai ekonomi yang dia dapat dari penjualan properti itu tidak sesuai dengan harapan dari pemilik properti itu sendiri gitu. Oke, begitu aja secara singkat dulu buat pancingan untuk para pemilik properti di Bali atau properti dimanapun berada. Seperti itulah tipikal pemilik dilihat dari sifat mengapa menjual propertinya, dan terkait dengan pembiayaan penjualan propertinya sehingga tidak merugikan pemilik dari segi ekonomi penjualan propertinya. Oke, agak sedikit berlibat sih penjelasannya karena memang lagi di jalan sambil ini. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan tanya di komen. Nanti kita akan coba cari waktu, kita ngobrol-ngobrol atau ngebahas di satu ruangan santai. Oke ya, kalau gitu sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Jangan lupa di like videonya, di komen bila memang ada pertanyaan terkait pembahasan tadi, dan tentunya dong setelah di share videonya ini langsung di subscribe channelnya Toko Properti Bali, dibunyikan loncengnya sehingga tahu update-update terkait dengan properti di Bali atau informasi lainnya terkait properti di Bali. Oke ya teman-teman semua, sahabat-sahabat properti, sampai ketemu lagi. Tetap jaga kondisi kesehatan, tetap bersemangat, tetap optimis, dan check out